di sepanjang kursi. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang sempurna, Bapa yang juga sudah mengutus Roh-Mu Tuhan untuk hadir, tinggal, dan hidup bersama-sama dengan kami. Roh yang kudus, Roh yang terus menuntun kami juga malam hari ini, Tuhan, izinkan kami untuk bersekutu bersama. Kami rindu untuk mengalami Tuhan lebih dalam laki Tuhan ketika kami merendahkan diri, menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau, Roh-Mu bekerja Tuhan. Roh-Mu lah yang akan menyelidiki isi hati kami, hal-hal yang ada, yang rahasia, yang kami tidak sanggup katakan, tetapi Engkau akan menyelidiki dan mendoakan buat kami Tuhan kepada Allah Bapa di surga yang sanggup memberi kepada kami lebih besar, lebih jauh daripada apa yang dapat kami katakan atau doakan. Terima kasih Bapa, kalau malam hari ini kami juga mendengar ataupun mengalami beberapa rekan dan keluarga kami juga dalam keadaan yang kurang sehat, baik flu, batuk, ataupun panas badan. Dan juga kami berdoa Tuhan bagi anak-anak yang saat ini sedang dirawat karena salah minum obat ataupun mengalami gagal ginjal akut. Tuhan, di tengah-tengah penyembahan ini kami mau letakkan saudara-saudara kami ini di bawah belas kasih kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau Tuhan, ketika kami mengangkat tangan kami Tuhan kepadamu, tanda kami berserah penuh, Engkau adalah Tuhan yang bagimu tidak ada yang mustahil, yang bagimu segala sesuatu mungkin. Bagi setiap orang yang percaya, Engkau akan memberikan apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami lihat, bahkan yang tidak pernah muncul dalam hati kami, Tuhan. Engkau sanggup membalikkannya, Tuhan, menjadi sukacita, menjadi kemuliaan, sebagai jawaban doa, kerinduan, dan juga isi hati kami, Tuhan. Karena firman-Mu yang mengatakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kami mempercayai itu, Tuhan. Kami mau memulai penyembahan ini, pujian kami ini, Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap untuk menyembah, memuji Tuhan. Mari kita sama-sama katakan. Amin. 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 Baik. Baca kepada Pak Bagus. Ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Kita akan membaca 2 ayat dari Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-26 dan 27. Mungkin ada teman-teman yang mau membacakan ayat itu. Ya, saya bacakan, Pak. Mari, Pak Cornelius. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Ya, terima kasih ya Pak Cornelius. Kalau perikop ini
dari judulnya Roti Hidup ya. Ini hanya kalau tidak salah hanya ada di Yohanes. Nah, cerita ini muncul setelah Yesus memberi makan 5.000 orang dan dia bertolak ke seberang, dan pada esok harinya dia dijumpai oleh orang-orang yang sudah diberi makan kemarin itu. Nah, pertanyaannya sebetulnya orang-orang itu bertanya pada Yesus bahwa, "Guru, bagaimanakah engkau tiba di tempat ini?" gitu kan. Tetapi Yesus tidak menjawab apa yang ditanyakan, tetapi menjawab apa yang seperti kita baca tadi ya. Jadi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan dan kamu kenyang." Nah, sebenarnya ayat ini muncul pada beberapa hari pada saat saya mempersiapkan lagu-lagu ini. Jadi kalau kita ketahui bahwa belakangan ini banyak orang-orang yang terkena kasus ya, sekarang juga lagi rame, lagi sidang ya, itu orang-orang kita juga. Nah, apa yang diingatkan Tuhan melalui ayat ini sebetulnya tetap relevan sampai hari ini. Bahkan boleh saya katakan, kalau kita ini mengikut Tuhan hanya karena berkatnya saja, kita nanti akan kecewa. Pada satu titik nanti, ketika kita tidak mendapat apa yang kita inginkan, kita bahkan bisa memungkiri apa yang menjadi kuasa Tuhan itu. Sebetulnya kalau kita baca lagi pernyataan-pernyataan Tuhan itu nanti bisa dibaca sendiri di Yohanes 6 secara lengkap ya, bahwa apa yang dia nyatakan itu sebetulnya nanti perwujudan ke depan itu kita ini harus percaya bahwa dia yang diutus oleh Bapa itu dan disahkan dengan meterai. Ya, jadi kita mengikut Tuhan itu bukan sekedar mengikut untuk mencari supaya kita ini kenyang ya. Kenyang itu boleh ditafsirkan sebagai satu jabatan, satu kedudukan, satu berkat-berkat jasmani ya. Sebetulnya apa yang diinginkan oleh Tuhan itu sebetulnya ya ingin ada satu hubungan antara kita dengan Tuhan. Nah, itu apa yang saya bayangkan di dalam mempersiapkan lagu dalam worship ini adalah itu seperti yang kita lakukan setiap hari Rabu malam ketika bersama-sama. Bahkan saya mendorong teman-teman itu untuk mencari Tuhan itu sepanjang waktu. Saya teringat oleh satu ayat ya di perikopnya Zakheus itu ya. Di akhir perikop itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang ini adalah anak Abraham juga, karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mencari, kalau saya melihat kamus ya di dalam yang saya cari itu, bahasa di Yunaninya adalah seteo. Seteo itu mencari tidak hanya sekedar kalau ketemu ya syukur, enggak ya enggak apa-apa, bukan. Mencari yang sungguh-sungguh, berusaha mencari dan sampai ketemu. Itu yang dinamakan zeteo. Jadi dalam hal ini, dalam konteks worship malam hari ini, kita ini kan sudah ditemukan oleh Tuhan. Nah, alangkah baiknya kalau kita membalas cinta kasih Tuhan itu, kita ini mencari Tuhan bukan untuk berkatnya, mencari Tuhan mengucap syukur oleh karena kasihnya yang besar itu di dalam hidup kita ini. Amin ya teman-teman ya. Jadi kita mencari Tuhan itu bukan karena kita ini sok tahu atau kita ini sok-sokan, bukan. Karena kita ini ingin meresponi cinta kasih Tuhan yang besar itu. Bahkan dia rela memberikan nyawanya untuk kita.
Nah, itulah sebetulnya yang disinggung di dalam ayat Yohanes 6:26 tadi. Itu ya, teman-teman ya. Saya mempersiapkan lagu ini semua tentang respon kita kepada Tuhan. Dan lagu yang terakhir nanti, yang kelima, itu adalah berbicara tentang isi hati kita kepada Tuhan. Nah, silahkan nanti ketika nanti masuk lagu yang kelima, teman-teman mencoba untuk mencurahkan semua isi hati kita di hadapan Tuhan. Kita bisa, kemarin yang kita singgung tentang bahasa worship itu ya, coba pelan-pelan kita belajar, kita ungkapkan isi hati kita ini melalui bahasa worship-nya kita ini. Ya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar
kita menjadi satu kemenangan di hadapannya. Mari nyatakan semua kerinduan hati. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat
daripada Tuhan. Dan biarlah kami boleh selalu mencari Tuhan. Kami boleh selalu mencurahkan isi hati kami kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang bisa menolong kami, Allah yang sanggup mendengarkan. Engkau mendengar lebih daripada yang kami doakan, dan Engkau menjawab dari lebih yang kami harapkan. Biarlah kami saat ini, malam hari ini, kami boleh mencurahkan segala isi hati kami kepada-Mu. Kami percaya apa yang kami katakan, apa yang kami doakan tidak sia-sia, karena ada kuasa Roh Kudus yang membantu kami untuk semua doa-doa kami yang tidak terucapkan. Biarlah kami boleh selalu dekat dengan Kau sebagai Tuhan dan penolong kami. Tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami Tuhan. Dan segala nasihat-Mu yang menghiburkan kami Tuhan. Tuhan dan penolong kami. Kami percaya Engkau ya Yesus, hanya Engkau Yesus yang mengerti. Kami ingin Tuhan, nasihat-nasihat-Mu yang menghiburkan kami
Mari Pak Hartono. Puji Tuhan. Bapak-bapak juga Ibu ya, di sini ada Ibu ya. Nah, semua saudara-saudara semua diberkati, amin ya. Ada yang mau menyampaikan sesuatu yang didapat selama worship ini? Pak Bagus mau menambahkan sesuatu? Saya merasa apa ya, memang ketika saya mempersiapkan lagu ini, saya sebetulnya sudah dapat di hari Kamis atau Jumat ya, Jumat itu. Dan mulai hari Kamis itu sudah mulai kelihatan rangkaian lagunya itu 2-3 lagu. Maka saya, kalau teman-teman ingat di grup itu kan saya ada share itu ya, tentang lagu yang doa, tentang lagu apa itu di grup ada, setiap hari saya share itu. Jadi saya malam hari ini sepertinya main apa itu namanya worship ini enak sekali, artinya karena saya mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu hampir setiap malam saya memujikan ini gitu. Jadi yang saya rasakan ya malam hari ini, saya percaya bahwa Tuhan hadir walaupun kita di tempat yang terpisah-pisah. Tapi saya yakin bahwa entah satu orang, entah 2 orang, atau yang saya harapkan semua yang ikut Zoom malam hari ini dilawat oleh Tuhan, entah di lagu 1, 2, 3, atau 4, atau yang terakhir. Karena yang terakhir itu pesannya kuat sekali bahwa kita harus belajar untuk mengatakan bahasa worship itu ya, supaya ketika kita berkeluh kesah di dalam worship ini nyambung gitu kan, artinya itu ya. Mungkin itu aja Pak Arton, dan tidak tahu nanti teman-teman, tapi saya yakin entah satu orang, entah saya harapkan semua yang ikut ini dapat satu message atau dapat satu penghiburan dari Tuhan. Itu aja Pak Arton. Saya dapat banyak ya. Tapi agak panjang, saya butuh ke kamar mandi sebentar, jadi tolong diisi dulu 2 menit deh. Pak Bagus atau siapa dulu. Maaf ya, pamit sebentar. Ya Pak, oke. Saya dapat itu Pak dari waktu lagu kelima mungkin Pak, yang dikatakan ku tak dapat lupakan kebaikan Tuhan tuh. Ini kelima ya. Dulu. Ku tak dapat lupakan kebaikan Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Oh, nah itu. Itu lagu yang kedua ya Pak ya? Ku tak dapat. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kelima Ya, Pak. lagu yang kedua itu Pak. Oh kedua ya? Kedua ya. Oh iya kedua. Ya itu apa? Kalau itulah yang membuat saya, yang selalu menyemangati saya itu Pak, kalau kita mengingat kebaikan Tuhan ya Pak ya, itu yang selalu membuat hati kita selalu ada semangat baru, ada kekuatan baru tatkala kita mengenang kebaikan Tuhan Pak. Tentu yang utamanya kita kebaikan Tuhan itu bahwa Dia sudah menyelamatkan kita, itu yang utamanya di situ kan ya. Nah, namun sepanjang perjalanan hidup juga, kalau saya ingat kebaikan Tuhan itu luar biasa Pak. Ya itu yang tentu semua bapak-bapak juga mengalami kebaikan Tuhan ya.
Nah, jadi kita yang berharap kepada Tuhan Yesus itu betul-betul bahwa Dia itu sanggup menolong kita dalam segala keadaan itu. Sehingga tadi ditutup dengan dengan lagu terakhir tuh Bapak tuh yang itu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Dia sungguh-sungguh berdaulat atas hidup kita. Ya, makanya kita berserah penuh. Jadi Tuhan luar biasa, bersyukur. Makanya sekarang walaupun kalau kita dengar berita-berita itu kan nanti akan ada masa yang gelap atau bagaimana, kita percaya Tuhan yang kita sembah itu selama ini juga sudah menolong kita. Jadi kita yakin ke depan pun Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Amin, amin. Sudah cukup Pak Cornelius? Ya Pak, gitu Pak. Terima kasih Pak Cornelius. Bapak-bapak yang lain atau saudara-saudara? Ya, selamat malam, salam semuanya. Halo. Mohon maaf, barusan mental. Jadi Halo, Pak Dedi. nggak pakai kamera ya. Iya. Ya, Abah tadi diberkati banget dengan lagu yang keberapa, ketiga apa keempat ya. Yang kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya, mungkin buat orang dunia mah jam segini enaknya tidur gitu ya. Tetapi kalau kita menikmati hadirat Tuhan itu nggak ngantuk ya. Perasaan 1 jam itu nggak terasa banget dengan lagu-lagu yang memang kita bawakan barusan. Pak Bagus, terima kasih. Setiap lagu-lagunya itu memberkati banget untuk setiap kita, terutama untuk Abah ya. Karena di sini ada kata-kata, Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Jadi betul ya, prediksi orang walaupun tahun depan katanya gelap, tetapi kita percaya ada Tuhan Yesus yang selalu memberi pengharapan untuk kita. Amen. Kita jangan sampai kehilangan pengharapan, karena ini janji Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Benar-benar kita harus imanin bahwa janji Tuhan ya dan amin. Ya. Yes. Nah, jadi di sini dunia tidak bisa memisahkan kita dari hadirat Tuhan. Dunia tidak bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Jadi ya banyaklah kita ada di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan itu ada kelepasan, ada kemenangan, dan di hadirat Tuhan itu ada sukacita, ada pengharapan penuh. Makanya kita ya mungkin ya itu tadi, kalau orang-orang dunia yang tidak mengerti, yang tidak mengalami, mungkin buat apa jam segini mendingan enak tidur ya. Tetapi kita memang harus ada roh haus dan lapar akan Tuhan atas pujian penyembahan, maka kita akan disegarkan, maka kita akan diberikan hikmat di dalam kehidupan kita. Kita jangan khawatir, jangan kehilangan pengharapan. Tetap percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik, Tuhan yang memberikan, yang menuntun jalan setiap kehidupan kita. Mungkin itu aja. Terima kasih, Tuhan memberkati semua. Terima kasih ya Pak Dedi. Mari, ada yang mau menambahkan? Saya ya Pak ya. Oh iya Pak Dono. Tadi sebetulnya rada berat mata saya ngantuk tadi. Tapi begitu seperti yang Pak Dedi katakan tadi tentang Yesus kau kebenaran tadi, mata mulai gak ngantuk. Nggak tahu kok bisa begitu. Saya menambahkan juga bahwa memang iblis itu memang pekerjaannya adalah mencuri, membunuh, membinasakan ya.
Jadi kesempatan yang ada sekarang ini iblis manfaatkan untuk, kan banyak orang mengatakan keadaan di depan kita itu kan memang gelap atau bagaimana ya. Tapi iblis itu sengaja memang menakut-nakuti begitu. Manfaatkan kesempatan untuk menakut-nakuti. Seperti mungkin peristiwanya seperti 12 pengintai itu ya. Yang 10 mengecilkan dirinya sendiri, tapi yang 2 ya mungkin termasuk kita malam ini yang datang di worship ini. Saya kira jawaban kita ke depan ini ya memang tidak ada yang lain, memang satu-satunya jawaban kita ya Yesus itu memang kebenaran kita. Di Kudus itu ada salah satu gereja itu tahun 2023 itu dia punya tema itu aneh lain dari yang lain. Temanya cuma satu kata, Yesus gitu. Nah, jemaatnya kan pengerjanya pada tanda tanya, kok aneh ya. Temanya kok tentang Yesus, satu kata saja, Yesus gitu. Tapi setelah direnungkan itu ya memang maksudnya gembala sidangnya itu maksudnya itu supaya di tahun 2023 itu semua jemaatnya itu fokusnya itu kepada sang kebenaran itu sendiri, yaitu kepada Yesus. Jangan kepada apa itu situasi ya atau keadaan ya, karena iblis memang kerjanya lewat itu. Kalau kebenaran ya pasti memberikan kita kekuatan, memberi kita kemerdekaan. Memang jawaban satu-satunya, memang salah satunya jawaban satu-satunya itu worship, itu memang yang harus kita kerjakan. Menempatkan posisi kita serendah-rendahnya dan Tuhan itu di tempat yang maha tinggi. Saya kira itu yang akan menolong kita ke depan. Ya, bahwa Yesus satu-satunya yang bisa kita harapkan nanti tahun 2023. Saya kira itu, Pak. Terima kasih Pak Dono. Ya, ini message yang bagus ya. Temanya Yesus saja cukup. Itu jadi bahan perenungan yang panjang nanti, mendalam, ya. Tetapi mengandung kebenaran. Baik, masih ada yang lain? Saya tambahin dikit Pak Artono. Dikit aja, satu Banyak, kalimat. Banyak. Satu kalimat nambahi senior saya Pak Dono ini. Tadi katanya cuma Yesus saja ya, sesuai berarti ya. Lagu terakhir kan, selain kau tiada yang lain. Amin. Amin. Sudah? Udah Pak Tono, singkat padat, wis. Nggak jelas tapi ya. Singkat padat urapan. Wah, kita siap-siap banyak ini. Singkat padat urapan ya. Oke, yang lain nggak ada. Baik, kalau gitu saya akan coba menyampaikan apa yang saya dapatkan ya. Ini memang agak panjang ya, tetapi dimulai dari yang pertama, lagu ketiga ini ya. Tuhan aku rindu. Nah, kerinduan Tuhan itu menaruh. Tuhan ketika memanggil kita, memilih kita, memang Tuhan menaruh itu, kerinduan itu. Kadang kerinduan itu muncul ketika kita menghadapi masalah. Umumnya ya, seperti yang saya alami sendiri juga begitu ya. Kerinduan untuk datang kepada Tuhan itu munculnya pada waktu saya tepatnya itu menghadapi masalah yang berat. Saya sendiri lahir dari keluarga Kristen dari sejak kecil, jadi sudah jadi Kristen, bahkan sudah jadi penatua di gereja. Tetapi kerinduan itu ternyata tidak menyatu dengan hati saya. Saya jadi orang Kristen yang ya normatif ya. Saya tidak berzina, tidak berjudi, tidak melakukan dosa-dosa yang ya dalam tanda petik besar. Dosa kecil banyak. Tetapi kerinduan hati saya muncul ketika di usia saya menjelang 40 ya, 30 sekian itu saya menghadapi masalah yang berat ya, di dalam pekerjaan khususnya gitu ya. Dan itu
memberi saya kerinduannya. Saya mulai belajar untuk mencari Tuhan, belajar baca firman, menyembah, lalu ya berdoa, dan pertama kalinya saya berlutut dalam arti secara fisik gitu ya. Itu ya di saat itu ya. Karena nggak ada jalan gitu ya. Saya udah mentok gitu. Nah, lagu ketiga ini mengingatkan saya begitu. Kemudian lagu berikutnya ini kata-kata yang berkesan buat saya ini adalah di sini ya. Mataku tetap memandangmu ya. Jadi ketika Tuhan itu memberi kerinduan begitu ya, kerinduan itu maka mata dalam arti bukan mata secara fisik saja, tetapi perhatian atau titik berat daripada perhatian kita itu dialihkan kepada Tuhan, kepada Tuhan. Gitu. Jadi saya ditarik untuk memperhatikan firman, ya menyembah, memberi waktu lebih banyak untuk merenungkan firman Tuhan dan seterusnya. Itu yang mataku tetap memandangmu ya. Meskipun di awal-awal itu ya tetap ketika saya menyembah atau merenungkan firman Tuhan itu tetap fokusnya pada kepentingan saya gitu. Jadi apa ya? Sebenarnya masih setengah-setengah begitu. Masih setengah-setengah gitu. Tetapi melalui proses mata saya diarahkan kepada Tuhan. Ini yang berikutnya nih, dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia dalam arti apa? Keinginan-keinginan daging saya, keinginan-keinginan manusiawi saya itu menjadi berkurang. Daya tarik dunia yang selama ini menjadi fokus hidup saya, ya ketika saya bekerja ya dalam tanda petik cari uang. Apa yang kita cari? Apa yang saya cari ya? Ya tentu saja adalah desakan-desakan atau keinginan-keinginan dunia. Itu ketika mata saya dibawa kepada Tuhan, maka itu menjadi redup gitu ya, menjadi berkurang dan akhirnya memang begini ya, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dan ini panjang ya. Saya mengalami itu mulai tahun 92, jadi sampai hari ini 30 tahun ya. Jadi bukan waktu yang pendek buat saya. Jadi saya termasuk yang slow learning gitu ya. Belajarnya lambat gitu, enggak secepat mungkin bapak-bapak yang lain gitu. Tetapi yang saya bisa pelajari adalah ini ya. Jadi kalau dulu ya apa ya, semua keinginan saya ya terhadap diri saya sendiri, terhadap keluarga saya, juga anak-anak saya itu adalah bagaimana kamu menjadi pandai, pinter cari duit, kaya, gitu ya. Kalau kamu kaya, kamu punya duit banyak, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan. Itu konsep saya, gitu. Baik saya katakan maupun tidak. Ya, itu menyatu dengan diri saya. Tetapi ketika Tuhan memaksa saya melalui masalah demi masalah, jadi masalah itu tidak hanya saya alami di tahun 92 itu. Awal-awal saya kemudian menjadi masuk di dalam wadah gospel ini. Tetapi juga sebenarnya berulang-ulang terus ya. Tahun 92, kemudian tahun 2000, terus ya gitu. Nah, jadi apa itu? Itu Tuhan kerjakan itu untuk membuat mata saya selalu kembali kepada Dia. Ya. Ketika meleng lagi begitu ya, karena proses itu tidak secepat itu ya buat saya. Jadi saya tetap meskipun melayani Tuhan ya di dalam wadah full gospel itu, tapi tetap fokus saya itu tetap pada diri saya sendiri, belum kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak ingin berhenti sampai di situ. Jadi proses Tuhan berjalan terus begitu. Dan lagu ini menceritakan itu ya. Ya meskipun di sini dikatakan selama ku hidup bagimu gitu ya. Tetapi
Ini buat saya perjalanan yang lama. Lalu lagu yang kelima ini inilah yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saya di beberapa tahun terakhir ini. Ya, di mana Tuhan memberi saya sekarang ini satu dimensi yang baru. Ketika Tuhan memang betul-betul sudah memisahkan saya, memisahkan secara paksa ya dari dunia hidup keduniawian saya gitu. Nah, sekarang masih hidup di dunia, tetapi saya tadinya terpaksa ya, tetapi sekarang saya tahu bahwa itu kehendak Tuhan. Saya meninggalkan pekerjaan saya mau nggak mau sekarang memberi banyak waktu untuk keluarga, untuk Tuhan. Ya, itu. Tapi Tuhan itu sangat luar biasa karena memberi saya sukacita. Kusuka berada dekatmu ya Tuhan. Sesuatu yang tidak terbayang pada masa hidup saya yang dulu ya. Dulu saya kalau nggak punya duit atau belum sampai nggak punya duit ya, kira-kira tahun depan banyak orang mengatakan akan gelap begitu ya. Saya sudah mempersiapkan diri dengan kekuatan saya, kemampuan saya untuk mengatasi jangan sampai saya masuk ke dalam kegelapan. Nah, disinilah kemudian Tuhan itu membawa saya masuk lebih dalam lagi, tidak hanya mata memandang kepada Tuhan, tetapi mengenal siapa Tuhan, karakter Tuhan, dan kemudian siapa saya di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan kepada saya itu seperti apa begitu ya. Itu Tuhan kerjakan dalam hidup saya beberapa waktu akhir ini ya, beberapa tahun ya, sejak istri saya sakit 2016 gitu. Ya, hal-hal kecil begitu ya, Tuhan nyatakan begitu ya, hal-hal yang kadang saya merasa aneh gitu ya. Tuhan itu memperhatikan saya jauh lebih besar daripada apa yang saya minta, itu betul gitu. Tuhan membela saya di dalam perkara saya dengan orang-orang ya, orang-orang yang ya bukan memuji saya tetapi melawan saya gitu ya. Saya akhirnya menyadari ya Tuhan itu melakukan bukan hanya hal-hal besar, bukan hanya menyelamatkan jiwa saya, keluarga saya, tapi bukan hanya menyembuhkan penyakit istri saya atau menyelamatkan cucu saya yang sakit itu, tapi hal-hal kecil yang sehari-hari pun Tuhan itu menunjukkan bahwa ketika mata saya sungguh-sungguh kepada Dia, hati saya melekat kepada Dia, dan hati saya selalu mendekat berserah kepada Dia, itu Dia sungguh-sungguh membawa hidup saya pada kemenangan. Hingga lagu-lagu ini seperti menceritakan perjalanan hidup saya selama 30 tahun ini ya, sampai pada hari ini. Saya tidak mengatakan hari ini saya sudah selesai, belum ya, karena kalau tadi kemudian lagu terakhir, lagu ini ya, Engkau berdoa, Engkau Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ini kemudian diakhiri dengan ku berserah penuh. Saya mengatakan bahwa saya belum sampai ke tahap ini ya. Saya sedang menuju ke sana. Berserah penuh. Ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, hati kita menuju kepada Tuhan, nggak bisa tidak kalau kita berserah penuh, nggak bisa separuh-separuh. Seperti kuk itu ya, Tuhan memberikan satu perumpamaan gitu ya. Kuk yang kupasang itu ringan dan enak. Ketika kita membayarkan kuk itu nggak mungkin ringan, apalagi enak. Karena apa? Itu sesuatu beban ya. Kuk itu satu beban yang ditaruh di lembu atau kerbau atau kuda gitu ya. Tetapi kuk itu sekaligus juga mengikat beban itu kita tanggung bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ketika kita itu memakai kehendak kita sendiri di dalam memikul kuk itu, pasti itu jadi berat. Kenapa? Karena ya kalau Tuhan kuk itu sedang dibawa Tuhan menuju ke kanan, kita mau ke kiri ya pasti abot. Tetapi ketika aku berserah penuh, karena Tuhan berdaulat atas hidupku, karena Dia adalah Raja, karena Dia adalah Tuhan atas hidup,
Aku berserah penuh dalam arti aku tahu rencananya dia itu pasti yang terbaik buat aku. Ketika kita sampai pada titik itu, dan itu sangat tidak mudah ya, mungkin bahkan mustahil kalau kita tidak diberi kasih karunia Tuhan, maka kuk itu ringan dan enak. Ada satu lagu yang membantu saya gitu ya, lagu yang lama ya, itu dikarang tahun berapa ya, kalau saya membaca di sini sejarahnya, pengarangnya namanya Helen Lemmel. Helen Lemmel ini seorang anak pendeta begitu yang kemudian dia belajar musik, dia sempat belajar musik di Eropa, kemudian dia menikah dengan orang Eropa, tetapi kemudian suaminya ini meninggalkan dia karena dia di usia berapa ya, 50 berapa gitu, dia buta. Suaminya meninggalkan dia. Nah, meskipun Helen Lemmel ini terus melayani Tuhan dalam kondisi buta, dia menciptakan banyak himne-himne Kristen ya. Tetapi dalam hatinya sebenarnya ada rasa apa ya, Tuhan itu kok memperlakukan saya seperti ini. Sampai suatu saat dia membaca satu, atau bukan membaca, matanya buta ya, tetapi dia mendengar satu puisi gitu yang dikarang oleh seorang penyair namanya Lilias Trotter gitu, tentang where's your passion lies gitu ya, jadi di mana kerinduanmu itu. Dan di situ dia mungkin sadar ya bahwa Tuhan sedang justru mau membiarkan atau mengizinkan matanya buta ini untuk dia mengalihkan pandangan mata hatinya itu kepada Tuhan. Jadi rasa sakit, rasa apa ya, ditinggalkan suaminya, dia merasa sendirian itu hilang, menjadi hilang ya. Tadi dikatakan bahwa dunia tidak bisa memisahkan gitu ya. Kepada kecintaannya pada dunianya dia yang dulu itu menjadi redup, menjadi akhirnya hilang ketika Helen Lemmel ini mengalihkan pandangannya kepada Tuhan. Dan kemudian dia mengarang lagu itu ya, himne itu ya, dengan kata-kata yang ditulis oleh Lilias Trotter itu. Dia kasih judul Turn Your Eyes Upon Jesus. Bapak-bapak nanti bisa cari di Google situ, lagunya bagus sekali, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga, Pandanglah pada Yesus. Dan melalui lagu itu juga saya juga belajar ya tentang ini ya, bahwa Tuhan mengizinkan tahun 92 itu pertama kalinya saya mengalami satu persoalan hidup yang berat sekali buat saya ya, itu untuk memberi saya kerinduan ya, lagu ketiga tadi, kerinduan, sampai akhirnya kemudian saya mendekat meskipun awalnya atau dalam prosesnya itu mendekat saya kepada Tuhan, tetap fokusnya kepada saya. Tetapi Tuhan itu sungguh baik ya, sabar sekali, sehingga meskipun butuh waktu 30 tahun, Tuhan tidak pernah bosan ya untuk menyapa saya gitu, sehingga pada akhirnya saya mulai bisa melihat ya bahwa hidup ini bukan about me, bukan tentang saya, tapi tentang Tuhan. Pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, it's not about us, it's about Him. It's not about doing, it's about being. Menjadi serupa dengan Kristus ya. Ya, itu yang saya sungguh merasa diberkati malam ini melalui worship ini. Terima kasih Pak Bagus, juga terima kasih semua teman yang mendukung ya worship ini. Puji Tuhan. Mari, siapa yang lain? Ya, memang itu Pak Hartono. Kita ini kalau nggak ketemu kesulitan, mungkin kita nggak akan mau dekat sama Tuhan, Pak Hartono. Ya. Jadi karena kesulitan itulah yang menggiring kita jadi belajar mendekat kepada Tuhan, Pak. Ya, sekarang ini tadi pagi saya dapat firman ya di Efesus 1 tuh Pak, dibacakan ayat 17-18.
di situ itu Rasul Paulus menulis supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Memang sekarang kita diajak untuk mengenal Tuhan lebih benar. Jadi seperti yang ditulis dalam dalam Daniel 11 ya, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Jadi kita harus meningkatkan pengenalan akan Tuhan ya, lewat persekutuan-persekutuan seperti ini. Kita mendengarkan sharing firman gitu. Itu yang membawa kita semakin hari semakin mendalam lagi di dalam Tuhan. Itu yang akan memberikan kita kekuatan sehingga kita tidak lagi cemas, tidak lagi khawatir. Nah, itulah. Tanpa itu kita tentu akan diombang-ambingkan sama keadaan dunia seperti sekarang ini. Kalau kita bisa ketakutan dihilangkan, itu hanya Tuhan yang bisa menghilangkan ketakutan itu lewat tuntunannya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Cornelius. Mari teman-teman yang lain. Di sini ada Pak Stephen, ada Dimas, ada Sharon. Mari, siapa dulu? Oke, nggak ada lagi yang mau menambahkan. Ya, baik. Kalau gitu saya kembalikan ke Pak Bagus. Mari Pak Bagus. Oh, balik saya lagi. Tadi firman yang di Yohanes 6 itu beberapa hari ketika saya mempersiapkan lagu itu memang muncul gitu ya. Jadi mungkin lebih bisa sesuai dengan seperti lagu yang keempat tadi ya. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu ditanya sama orang-orang yang kemarin sudah dikasih makan dari 5 roti dan 2 ikan itu. Dia tanya, kasarnya tanyanya seperti ini, guru, piye tolemu tekan kene iki gitu. Itu kan nyebrang danau itu kan. Tapi Tuhan itu tidak jawab pertanyaan mereka. Itu dianggap mungkin Tuhan menganggap mereka itu pertanyaan yang remeh-temeh gitu loh. Kowe kok ngenyek aku ya. Kowe ora ngerti toh sapa ki aku gitu loh sebenarnya. Ya, makanya dia mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku itu bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, tetapi karena kamu telah makan dan kenyang. Gitu kan. Nah, itu loh. Ya apa yang tadi saya sampaikan di awal itu tentang suatu kejahatan ya, kemarin ada yang dibilang pendeta muda yang katanya juga alma maternya pendeta yang besar yang sekarang juga lagi heboh itu gitu kan. Ya saya tadi pagi barusan ngomong-ngomong sama istri saya gitu kan. Jadi apa semua kejahatan, semua kenakalan manusia itu yang sekarang ini kita dengar, yang up to date sekarang ini, itu dulu sudah ada. Gitu kan. Makanya Salomo di dalam kitab Pengkhotbah itu mengatakan bahwa yang sekarang ada, dulu sudah ada. Gitu kan. Jadi manusia itu tidak ada membuat sesuatu yang baru. Gitu kan. Apalagi yang namanya kejahatan. Gitu. Nah, apa yang disampaikan Yesus dengan menjawab itu karena kamu mencari aku bukan karena tanda-tanda. Ya, sebenarnya mereka juga tahu kok perahunya satu, murid-murid sudah nyebrang dulu, Yesus itu sudah
ketinggalan sama murid-murid, memang Yesus nyuruh murid-murid itu bertolak dulu naik perahu. Dia masih sempat nanya juga, piye caramu toh guru kok iso tekan kene, gitu kan. Ya. Ini kan memang sifat manusia kan seperti itu. Seringkali mencoba itu kan. Gitu kan. Bahwa menurut saya malam hari ini kita semua mungkin mendapat pencerahan ya melalui ini ya. Tanda-tanda apa itu yang diberikan oleh Tuhan. Masing-masing kita mungkin punya satu sign yang berbeda-beda. Gitu kan. Tapi dengan makin ke sini, saya merasakan kalau kita memang sungguh-sungguh kita dalam mencari Tuhan melalui, ya dalam konteks Rabu malam ini adalah worship. Jadi ya itu kita pasti dapat sesuatu dari Tuhan itu. Ya. Jadi kalau kita bersikap seperti orang-orang yang tanya sama Yesus, piye to guru kok iso tekan kene, itu kan ya menurut saya bertobatlah itu kan. Dan satu yang menarik itu mereka tuh melihat Yesus hanya sebagai guru. Dia bukan melihat dia sebagai Tuhan. Ya. Saya sempat penasaran ya, kenapa Yudas Iskariot itu akhirnya kok mengakhiri hidupnya dengan tragis ya. Padahal dia dipilih Tuhan selama beberapa tahun bersama-sama mengikuti pelayanan Tuhan. Saya tuh penasaran, tak cari di ensiklopedia, tak cari ke mana-mana. Saya tidak menemukan sesuatu yang meyakinkan betul. Tapi ada satu hal yang saya dapat, perbedaannya antara Yudas Iskariot dengan Petrus. Itu dia menganggap Yesus itu, kalau Yudas hanya sebatas sebagai guru, rabi, bukan sebagai Tuhan. Nah, itulah yang membedakan antara Yudas dengan Petrus. Maka mari teman-teman kita, ya apa yang kita tahu melalui pengetahuan kita, melalui intelektual kita ini tidak ada yang sempurna. Tetapi ketika kita ini mau terus bersama-sama dengan Tuhan, nanti seperti puzzle itu yang nanti akhirnya tidak akan tetap menjadi teka-teki, tetapi akan menjadi satu gambar yang bagus. Itu aja Pak Artono. Ya, terima kasih Pak Bagus. Ya, sedikit saya tambahkan ya, ini lagu kelima ya. Tadi kan Pak Bagus ayatnya itu membicarakan tentang bahwa yang dicari oleh mereka pada waktu itu kan bukan Tuhan, tapi karena mereka mendapat roti. Gitu ya. Ya, itu tadi yang saya katakan bahwa meskipun kita mencari Tuhan, turn my eyes upon Jesus, tapi masih untuk kepentingan saya gitu ya. Kita di dalam melayani Tuhan ya kepentingan saya. Kita melayani orang lain, tetapi juga yang penting saya senang, yang saya cocok, dan ya, jadi subjeknya adalah kita, saya. Nah, tetapi lagu kelima ini coba kita perhatikan ya. Kalau kita lihat di liriknya ini, menurut bapak-bapak, subjeknya siapa? Meskipun di sini banyak bicara tentang aku, ya, ku suka berada dekatmu, ya Bapak, tempat perlindungan yang teguh. Kau memegang tanganku dan beri kekuatan, curahkan semua isi hatiku. Selain kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya engkau yang ku ingini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, kaulah Allah bagianku selamanya. Dengan pernyataan ini bahwa ini penyanyi atau pemazmur ini yang menulis lirik ini mengatakan bahwa yang penting Tuhan. Ya, meskipun dia tetap memasukkan dirinya ada di situ, tetapi dia mengatakan ketika dagingku dan hatiku habis lenyap, kaulah tetap Allah. Karena aku mendapat bagian di dalammu,
selamanya. Jadi subjeknya adalah Tuhan. Nah, saya menangkapnya ya, ini adalah bahwa hidup kita itu pada akhirnya harus ke situ gitu. Hidup kita setiap hari ini itu tentang Tuhan, bukan tentang kita gitu. Dia harus menjadi subjek. Bukan kita lagi yang selama ini ya, atau saya lah yang selama ini saya lakukan itu adalah subjeknya selalu saya. Ya, ketika saya merasa membutuhkan sesuatu, membutuhkan pertolongan Tuhan, baru saya berdoa. Itu apa pola saya dulu gitu. Saya tidak pernah merasa Tuhan itu rindu sama saya enggak ya. Tuhan itu ingin enggak ya saya menyembah malam Rebu ini. Nah, kalau saya hari ini ada undangan pesta begitu, mungkin saya pamit sama Pak Bagus. Nanti digenteni Edo aja ya, atau Pak Cornelius ya, saya ada pesta nih. Gitu. Tetapi ketika kita sampai kepada kondisi seperti yang ditulis di lagu kelima ini, saya kira pesta sebesar apapun, ya siapapun yang mengundang kita tidak akan menggoyahkan kita. Jadi lagu yang keempat tadi ya juga mengatakan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan itu menjadi pusat hidup kita. Tuhan itu menjadi yang pertama dan yang utama dalam segala apapun. Nah, saya kira itu adalah kondisi yang Tuhan inginkan. Jadi ya seperti Pak Bagus juga sering mengatakan, kalau kita tuh menyembah, ikut worship itu tetap karena kita sedang mencari sesuatu gitu ya, kita justru tidak akan dapat banyak. Ya, lupakan semua kalau perlu, begitu ketemu sama Tuhan lagu pertama udah nggak usah nyanyi lagi gitu ya Pak Bagus yang adakannya secara ekstrim begitu ya. Sudah nikmati saja pertemuan dengan Tuhan itu. Nah, ya saya mengertinya seperti itu Bapak-bapak. Ini sedikit tambahan saja. Puji Tuhan. Malam ini saya percaya kita semua diberkati ya dengan kehadiran Tuhan, dengan sharing-sharing kita satu dengan yang lain. Ya kalau tidak ada tambahan, kita tutup. Masih ada yang mau menambahkan sesuatu? Ya, kalau nggak ada, kita ketemu lagi ya minggu depan. Ya, minggu depan ya. Apapun kondisi yang kita alami, itu yakinlah bahwa tidak bisa lagi memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya, apapun dunia yang diramalkan tahun depan, entah gelap, entah seperti apa gitu ya. Ya, Yesus adalah kunci jawaban daripada kita memasuki tahun yang mau gelap, mau redup, mau seperti apa bersama dengan Yesus, kita tetap hidup di dalam terang ya. Terima kasih. Mari kita sama-sama mengucap syukur. Tuhan Allah Bapa yang kami kasihi, yang kami sembah, kami mengucap syukur Tuhan untuk worship pada malam hari ini yang sudah berlangsung oleh pimpinan Roh-Mu yang kudus. Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan, Kau berikan satu bagian pengenalan, bagian berkat, bagian anugerah yang tidak akan ada satupun yang Kau lupakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk Pak Bagus, Bu Feli, juga Obri yang sudah mendampingi kami semua Tuhan di dalam worship ini. Tuhan, terima kasih juga untuk setiap pribadi yang sudah ikut mendukung melalui sharing-sharing yang juga sangat memberkati Tuhan. Juga mau memberkati Pak Cornelius juga yang besok akan melakukan tugasnya melayani sebagai bagian daripada TNT Tuhan ke Sumedang. Tuhan pimpin, Tuhan berkati perjalanannya, Tuhan berkati setiap orang yang menerima bagian training itu Tuhan, karena Roh Kudus menolong dia. Roh Kudus memimpin Tuhan. Bahkan di seluruh hidupnya Pak Cornelius dan tim dari Bandung ini Tuhan.
menjadi Ya, berkat benar, Tuhan Yesus. Ya. Tuhan, sehingga full gospel ini sungguh bersyukur Tuhan panggil, Tuhan persiapkan banyak hamba-hambamu Tuhan untuk mempersiapkan yang masih muda, chapter-chapter yang masih baru Tuhan. Terima kasih juga hamba-hambamu yang masih muda, Terima untuk kasih. Edo, juga untuk Dimas, untuk Sharon Tuhan. Mereka Amin. masih punya perjalanan yang panjang Tuhan. Ya. Engkaulah tetap yang memegang kehidupan mereka Tuhan. Tuhan punya rancangan-rancangan sendiri untuk mereka Tuhan. Pastikan mereka ada di dalam anugerah-Mu, dalam pimpinan-Mu Tuhan. Sehingga kuk yang Kau pasang dalam hidup mereka itu terasa ringan dan enak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan juga Pak Bagus dan keluarga di dalam mempersiapkan worship untuk minggu depan Tuhan. Kami rindu, kami antusias Tuhan. Amin. Kami sangat terdorong Tuhan untuk mendapatkan lebih lagi, more and more of you, Jesus. Biar Amin. Tuhan kami Tuhan, dan Engkau boleh disenangkan oleh gairah yang kami tunjukkan bagi semakin banyak lagi Tuhan menyatakan diri dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menyimpan kerinduan yang dalam. Mari kita sama-sama katakan. Amin. 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 Terima kasih Pak Selamat Bagus. melayani Terima Pak kasih. Cornelius. Terima kasih Pak kasih, Hartono. Pak Bagus. Pak Bagus, terima kasih. Ya. Selamat Sampai melayani Pak ketemu minggu Cornelius. depan. Skendalu. Pak Dono. Ya, Pak Dono. Halo Pak Cornelius. Halo Ya, semuanya. selamat istirahat Pak Dono.